lagi. Aidit pergi sampai ngumpet sampai di mana? Boyolali apa di mana itu? Ngumpet di belakang lemari, ya kan? Tangkap, terus dibunuh, dimasukin sumur. Terus yang dilindungi cuma satu sama Bung Karno. Siapa coba? Omar Dhani. Seluruh keluarganya di luar negeri, tidak pernah pulang sampai mungkin tahu ya. Nah, pergi. Aidit dibunuh, dia diem. Si Untung lari ke Brebes 10 hari itu tangkap juga. Si Suparjo setahun lari sana lari sini, padahal tadinya lengket banget tuh. Ini semua orang-orangnya suka, yang dilindungi cuma satu, Omar Dhani. Tapi Pak terakhir dijemput sama Pak Neklani di Kamboja. Itu si Peri Omar Dhani cerita sama saya bahwa datanglah Pak Neklani yang CPM ya, yang menjadi adhan di Amerika itu. Dijemput, bawa pulang, seluruh keluarga pulang ke Jakarta. Pak Omar Dhani langsung ke Nirbaya apa kemana ke penjara, yang keluarga pulang. Bisa dibayangin kayak apa itu? Jadi artinya Mas Peri juga ngaku sama saya, Mas Giarto anaknya Pak Parjo juga minta maaf. Jadi sebelum Pak Parjo sebelum ditembak mati, 2 jam sebelumnya keluarga ketemu. Setelah itu ditembak mati, ada fotonya saya lihat waktu itu. Tapi Pak, jenazah tidak boleh dibawa pulang. Jadi dikubur di hutan, kata si Mas Ki, di Subang sana di hutan, itu ada kayak semen aja gitu, tidak ada nama. Disitulah para pengkhianat dikubur. Dan kalau anaknya mau ke situ mau nyekar atau apa, izinnya tuh sulit sekali. Tapi kita mesti ingat ya, kalau ibu bapak pergi ke kuburan para raja di Jogja itu, apa namanya, Imogiri, kan ada tangga, terus yang terakhir di tengah itu kita harus injak itu ya, karena itu pengkhianatnya Sultan Agung. Itu sama dengan memperlakukan orang tua mereka yang berkhianat itu, tidak pakai nama, tapi dikuburnya pakai ini aja, semen gitu, tanpa nama, di hutan lagi. Jadi kalau mau tahu, itu Mas Ki cerita sama saya dan dia bilang, bapak saya salah mbak, saya minta maaf. Karena Mas Ki dulu tiap sore dijemput tentara, disetrum gitu sampai nggak bisa nafas dia. Bapakmu di mana? Nah itu Pak Suparjo itu lari dari satu rumah, dan terakhir ketangkapnya di Celilitan apa di mana tuh, ke Tanjung Priok apa di mana gitu. Itu cerita-cerita itu kita harus baca ya. Jadi akhirnya gini, oh begitu ya. Jadi yang berkhianat tuh ya kalau tentara emang harus mati. Tapi yang tidak mati kayak Latif itu, yang masuk bui, lalu diwolak-waliklah cerita itu sama dia. Padahal saya sama Mbak Ruli ketemu Pak Harto dulu, kita semua, Pak bapak bener nggak sih ketemu Latif di rumah sakit Angkatan Darat? Oh iya, saya lihat dia, tapi saya nggak ngomong karena anak saya sedang kena air panas si Tommy. Tapi orang lain bilang, oh saya ketemu, saya lapor, gitu kan? Saya lapor untuk kejadian tanggal, ya nggak ada itu. Ya sekarang tinggal bapak ibu percaya yang mana sih? Tapi siapa yang mengambil tindakan tanggal 1 Oktober pagi? Pak Harto menyelesaikan ini. Kalau enggak mbak, pertaruhan itu dia juga tahu, pertaruhan nyawa juga. Bayangin loh Bung Karno memerintahkan perang di hari gitu ya. Peranglah kita, tapi memang Jakarta dalam keadaan perang hari itu. 2 tahun ya kita curfew itu jam malam. Iya, dulu kan bapak tahu ya, jam malam hampir 2 tahun ya. Jam 6 sore ke jam 6 pagi. Dapat surat tugas dari Pak Sanip dulu, batalion 328 Kujang ya. untuk menangkap Suparjo. Tapi nggak ketemu kan Pak, sampai setahun dia lari. Markas kita di KBI dulu. Batalion 328. Ya, jadi maksud saya jadi maksud saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu juga tahu setelah peristiwa itu apa. Tanggal 6 Oktober Bung Karno pidato bahwa it's an ocean rainbow ocean in the ocean. Jadi riak-riak kecil dalam revolusi. Ya, saya juga gini loh, kok ngomongnya gitu, bukannya dia berduka ya. Pak Yani nggak ada, baru dimakamkan tanggal 5 Oktober, tanggal 6 katanya wartawan dia ketawa-ketawa.